spotnya, nyampe di kitanya sendiri nih, ngeluarin dari keranjangnya segala macem. Itu kan semuanya berpengaruh ke paling ujung ya, which is yang kita ituin kan, yang kita jual ayam karkas gitu loh. Jadi kalau ngomong misalnya seperti itu, ada nggak misalnya room for improvement? Ada lah gitu. Terus kayak kita kan masih banyak, kalau gue bilang di sini padat karya kan. Kalau ngomong ayam itu tuh belum kan, kayak kalau di negeri kan gue lihat di YouTube di mana gitu kan. Terus gue juga dulu pernah sih keluar gitu, gue ngelihat kayak realnya tuh memang udah otomatis banget gitu kan. Orang tuh sedikit segala macam. Kalau di kita kan enggak, masih banyak gitu kan. Orangnya padat karya ya. Kalau semua di mana human itu masih banyak, human errornya pasti masih tinggi juga gitu kan. Itu yang kita bisa perbaikin ke depannya sih gitu kan. Jadi ke depannya ayam itu bagus lah segala macam. Ayam rentangan banget cuy. Ya lu sekarang beli ayam aja terus lu diemin berapa jam di ruangan biasa gitu, pasti udah berubah kan, bau, udah mulai hijau. Nah itu kan jaga suhunya bener-bener gitu kan, segala macam itu pasti 1 or 2 times misalnya orang human error ada aja lah. Nggak mungkin gue bisa ngomong 100% ini bagus, itu gue bohong kalau ngomong gitu kan. Mungkin kalau supaya lain kalau supaya lain mungkin kayak gitu ngomongnya, gue sih nggak ngomong begitu. Gue nggak, tapi memang begitu gitu buat gue. Jadi kalau ada room for improvement ada lah. Teknologi juga pasti makin lama makin makin berkembang lah gitu. Kayak zaman grader dulu kan nggak ada, sekarang grader ada otomatis. Apa tuh grader? Ya buat nimbang itu. Oh jadi langsung dibagi langsung, gitu. Iya dia pakai konveyor langsung mukul-mukul gitu kan. Atau kalau nggak nangkep tuh beda kan. Oh ini ukuran sekian itu kan udah teknologi juga gitu kan. Terus kayak dulu misalnya, ini kalau ngomong dulu banget ya gitu kan, orang ngebersihin bulu pakai tong gitu kan. Kalau di pasar, di pasar gitu tong gitu, muter-muter gitu kan. Oh sekarang kan udah nggak pakai begitu gitu kan, udah langsung lewat tiba-tiba ini itu balik lagi room for improvement ya. Gitu teknologi pasti ada, terus kayak orang juga bisa kan dilatihnya gitu kan. Cuman itu kan butuh proses. Lu sendiri bisa gak sih sebagai owner dari pemotongan ayam, lu bisa motong ayam gitu, chicken gitu? Gue jujur kalau buat nyembeli gue belum pernah. Bukan nyembelinya, motong ya bagi gitu ada. Ya bisa aja tapi pasti berantakan sih jujur aja. Kayak kalau misalnya gue tahu nih, oh ini dada, ini paha, itu gue tahu gitu kan. Dibaginya tahu tapi pasti ya nggak sebiasa orang gue yang udah tiap hari begitu kan. Gitu loh. Mereka kan tiap hari begini. Suka dukanya apa sih? Jadi kalau suka duka ayam gini ya, kalau supplier nggak tahu, kalau buat gue pribadi ya. Iya. Kalau orang ini dagang, iya kalau your show. Kalau misalnya dagang gitu kan, dagang siapapun kalau dapat customer percaya sama kita pasti happy lah gitu kan. Menurut gue, tapi itu dagang apapun ya, nggak usah dagang ayam, mungkin ya lu dagang apa aja lah gitu kan. Restoran, lu udah punya restoran penuh ya, lu happy ya, itu sukanya. Kayak gue sekarang dagang ayam nih, ada orang percaya sama gue untuk supply mereka, itu kan gue happy gitu lah. Itu sukanya gue ya. Dan basically awal-awal gue juga nggak kayak, gue sih ngomong jujurnya, ada gak sih orang yang cita-cita jadi pemotong ayam? Kayaknya gak ada sih gitu kan. Jadi awalnya gue juga adaptasi lah. Awalnya mungkin gue juga gak terlalu demen banget ya gitu, ke dunia ayam nih apa. Tapi ya gue orangnya gak pusing jalanin dulu lah gitu kan. Terus prinsipnya ya kalau memang udah karir di situ ya udah gitu kan istilahnya. Jadi gue gak mau pilih-pilih juga gitu. Dan kalau udah memang gue coba tekunin ya gue tekunin sampai bener-bener sampai ke detailnya gitu, teknisnya. Kalau gue orangnya sukanya di lapangan kan gitu. Jadi kalau gue ngelihat lapangan gini gue oke lah gitu. Lama-lama gue juga enjoy gitu loh. Enjoy jualan apa gitu ya. Ketemu orang baru. Kalau gue sih lebih sukanya gitu ya. Suka ngobrol, ketemu orang baru. Wah gila guys, kalau lagi nongkrong nih sama Jimmy, telepon gak berhenti bro. 6 jam. Kayak presiden. Dulu aja udah pernah sampai memecahkan rekor muri lu. Dulu pergi kita ke Starbucks yang di Puri masih lama gitu loh. Kita kalau perlu nanti 10 jam kita murid-murid. Karena apa aja, yang gue demen ngobrol lah gitu. Jadi kalau sukanya gue ketemu orang baru yang di dunia makanan, which yang lama-lama gue juga enjoy. Dan gue ngeliat requirement orang tuh beda-beda dan interesting gitu loh. Ya kan, ya bener gak sih, requirement kan orang beda-beda ya. Gue suka. Sebut sosmed lu deh biar diajak nongkrong sama listeners gue kalau mau order ayam. Sosmed lu apa bro? Gue sosmednya gue jarang buka nih. Sosmednya itu De Renaldi. Oke, jadi yang mau mesen ayam, lihat inget komisi ya. Bilang guys dapat kode diskon 50%. Lu sebut Regency Radio Podcast. Mau berapa persen masukin? Nanti gue naikin. Pokoknya intinya sih sukanya sih begitu ya. Dukanya? Dukanya kalau udah dikomplain itu duka gue gitu loh. Waktu zaman kayak waktu dulu isu flu burung gitu. Gue nggak tahu. Itu bener gak? Itu bener gak sih Jim? Flu burung maksudnya flu burung ya ada. Waktu ya ada lah.
Tapi kan pasti kedampak banget dong. Enggak juga sih kalau gitu ya. Orang tetap Tetap aja. Karena gini kalau buat gue nih, ayam itu sumber protein yang paling murah. Itu aja kan. Dan orang butuh protein gitu loh. Lu makan daging sapi sekarang sekilo berapa sih? Oh mahal banget sih. 90, 100 kali ya. Mungkin sekarang ya. Ya ayam sekarang lu 30-an lah kasarnya gitu kan. Mau ngomong mahal-mahal ini segituan masih oke lah gitu kan kasarnya kan. Tapi kalau ngomong sapi kan jauh. Ya ikan kayaknya susah lah gitu. Iya. Tapi memang gue lihat marketnya Indonesia tuh masih jauh dari yang seharusnya sih. Kalau buat gue ya. Maksudnya? Potensinya tuh jauh gitu loh. Harusnya tuh bisa dikembangin lagi kalau menurut gue ya. Ini deket banget loh. Yeah. Enggak, tapi menurut gue potensi itu masih jauh gitu loh. Kayak kalau kita compare sesuatu harus apple to apple lah gitu kan. Kita ngomongnya kalau misalnya ayam apa sih per kapita ya biasanya kan. Konsumsi per kapita orang. Konsumsi gitu. Per tahun misalnya gitu kan. Kalau gue nggak salah ya balik lagi. Itu di Indo tuh mungkin baru berapa ya? Per kapita per tahun tuh 6 kilo kalau nggak salah. Hah? Kecil lah pokoknya. Makanya gue coba lu cek deh. Ya? Per tahun gitu kayak 6 kilo. Kalau gue berarti ngomong kasarnya berarti jumlah ayam yang dipakai terus dibagi sama masyarakat ya gitu kan ya jumlah orang yang. Tapi kok di Malaysia kayak di Singapura gitu kalau nggak salah balik lagi ya. Singapura tuh udah 30-an sekian gitu loh. Malaysia tuh malah udah 49 berapa kalau nggak salah. Which is kayak jauh kan berarti per kapitanya kan. Ya mungkin di orang-orang yang di daerah pantai gitu makannya ikan. Ya itu sih memang iya di daerah. Kan di Indonesia juga harga itu variatif ya. Harga ayam tuh masih variatif banget gitu loh. Yang paling mahal di mana? Kalau menurut gue sih pasti kayak di Jawa Timur, buat Jawa Timur lagi. Di daerah timur gitu loh. Indonesia kayak Timur. Papua gitu kan. Ya lu Papua bensinnya mahal lagi gitu kan. Bawaannya susah gitu kan. Terus kok yang pulau-pulau aneh gitu. Iya gue denger kayak tempe, tahu aja mahal banget di sana. Ya gue pernah denger katanya ayam ada yang sampai lakban gitu. 60.000. Iya katanya bisa 2 kali lipat. Tapi ya maksud gue wajar gak sih gitu kan. Kalau supply and demand terus bawanya susah gitu kan. Dan kenyataannya gak tahu ya. Mungkin kayak gue sendiri aja. Gue dulu pernah sih maksudnya jajakin ke sana gitu ya. Cuman gue sendiri juga masih belum berani banget untuk supply ke sana. Karena kan medannya susah. Pengirimannya segala macam susah ya. Makanya itu membuat harga mahal sih. Ya cengli sih kalau gue ngomong gitu ya. Karena Indonesia gede gitu loh. Beda lah kalau kayak Singapura, Malaysia menurut gue. Ya dia kan nggak pulau-pulau kayak kita gitu lah. Gitu loh. Jadi wajar menurut gua. Jadi lu berharap sekitar berapa? 30 kilo per kapita orang makan ayam. Bro, yang lain gak kebagian bro. Kalau 30 sih menurut gua udah bagus banget ya. Menurut gua gitu ya. Kenaikannya tuh gila loh. Kenaikannya kalau bisa 30 ya. Cuma memang ya orang tuh selalu gitu ya. Orang selalu berpikir kayak ayam lu main ayam tuh enak deh. Iya dong pasti kan. Siapa sih gak makan ayam gitu kan. Tapi kan orang lupa persaingannya juga banyak cuy. Iya gak sih? Sekarang kalau kita balik lagi nih, kita pengen, kalau kayak gue terbiasanya pengen bikin sesuatu yang udah ada standar lah gitu kan. Dengan standar itu kan butuh cost. Pasti dong gitu kan. Harus jaga suhu lu, berarti harus investasi di mesin dan sebagainya. Tapi ada juga orang yang di pasar gue bilang gitu kan. Yang motong ayam modal golok aja udah dapat motong ayam gitu kan. Nah sekarang kalau gue tanya, produknya gue dibedain gak sih sama produknya mereka? Belum tentu loh sama orang-orang masyarakat di luar. Enggak ada bedanya. Kan? Orang mikir ayam tuh adalah ayam gitu kan. Padahal, bahkan kalau nggak tahu deh kalau lu nggak lihat motongnya, gitu kan kayak nggak tahu bersih apa enggak. Iya. Terus kalau di sini tuh lucu gini ya, ayam frozen, ayam fresh, bisa gitu kan. Biasanya kalau lu lihat ayam frozen pasti lebih murah gak sih? Iya. Rata-rata ya. Tapi kan kalau logikanya kan cost-nya lebih mahal. Cost-nya lebih mahal kan? Iya. Harus sewa ada dinginin gitu kan. Harus punya freezer, harus di packing lagi gitu kan. Packing ada dikarungin lagi gitu kan. Ada secondary-nya lagi. Kalau fresh kadang-kadang kan orang di keranjang udah kirim gitu kan. Jadi lucu gitu kan. Tapi kenapa bisa begitu menurut gua karena udah masyarakat Indonesia tuh mindsetnya barang frozen tuh barang lama. Padahal belum tentu juga kan. Enggak tentu ya. Kebanyakan malah kalau gue orangnya konservatif cuy. Barang lama gue gak berani. Ada orang yang bisa sampai nahan mungkin barang berapa bulan gitu ya. Berapa bulan? Iya. Ayam kalau teorinya tuh katanya sih setahunnya bisa. Kalau di freeze. Di frozen yang benar ya. Freeze, iya gitu. Frozen yang benar gitu loh. Bener-bener bagus, chainnya bagus gitu ya. Teorinya tuh 1 tahun bisa katanya. Teorinya gitu kan. Tapi ya kalau gua sih pribadi sampai setahun sih jangan lah ya. Iya jangan lah. Jangan lah gitu loh. Cuman ya itulah itu menurut gua
marketnya di Indonesia ya lucunya gitu. Gue gak tahu di luar negeri ya. Lu pernah lihat nggak kayak ayam di luar negeri frozennya sama freshnya itu harganya timpang jauh atau enggak? Gue nggak tahu. Wah, gue juga nggak inget bro. Gue nggak inget. Tapi kebanyakan fresh sih. Kebanyakan fresh ya. Karena gue juga lucu. Gue pernah kayak ke Thailand. Gue ngeliat gitu kan. Kayak gue suka gitu. Kalau ke luar negeri gue suka ngeliat produk-produk di sana tuh kayak gimana. Nyari ayam tuh di Thailand yang karkas bulat gitu kayak susah loh. Masa sih? Iya, mereka tuh di supermarket yang gue lihat waktu itu ya, kok udah dipotongin, udah di boneless, udah diapain. Jadi mereka udah begitu. Jarang, marketnya. mungkin ya harus ya, ke distributor kayak lu yang Thailand mungkin, punya. Atau mungkin ke pasar becek banget deh, gue nggak tahu ya. Waktu itu kan gue cuma asal lihat di supermarket kan gitu loh. Tapi kalau yang gue lihat tuh begitu. Kalau kayak dulu kan gue di Aussie ya, di Aussie sih gue lihat masih ada lah, tapi Aussie gede-gede loh ayamnya. Oh iya pastilah. Gede banget gitu kan, lu makan ayam Kentucky gitu kan gede banget. Gede kan? Jauh kalau di luar negeri khususnya yang gue pernah kerja Europe ayamnya tuh gede, lebih tua kayaknya Jim, kulitnya juga lebih kuat kulitnya. Kalau ayam di sini kesentuh gitu. Dikit aja kayak robek gitu ya. Kayaknya. Robek ya kan. Jadi memang tapi kan ya sekarang lu lihat ayam gede gitu orang mau beli nggak sih di sini? Iya, balik lagi ke market masing-masing gitu loh. Makanya gue juga sesuaikan dengan market di sini aja. Gitu loh. Oke, Jim. Thank you very much for coming to the show today. Gue expect masih 2 jam lagi loh. Ya abis ini, tapi nggak di-record. Oh nggak di-record. Kita off the show ya, off the show. Off the show. Off the air. Off the air. Gue nggak ngerti podcast sih soalnya. Ya kan? Gue ini pertama nih, soalnya ini buat gue penjajakan nih. Dari sini kan masuk naiknya podcast Diri Corbuzier. Iya. Ya kan? Ini kan pertama nih. Amin. Hopefully proyek lu semua sukses. Amin. Guys, jadi kalau butuh ayam kiloan untuk kan sekarang lagi banyak nih yang buka PO di rumah sampai restoran-restoran besar, please contact Jimmy. Gue jamin kalian semua yang dengerin podcast ini udah pernah makan lah ayamnya dia. Oke, sip dos. Thank you Jim. Thank you ya. And thanks again guys. Yang mana sih? Ini atau ini nih? Ini, gue closing dulu. Ini. Thank you guys for listening to our podcast today. Jangan lupa like and subscribe to our channel. Ini berapa viewernya biasanya 1 miliar atau berapa nih? 2 miliar. Oh 2 miliar. Thank you guys. Jangan lupa kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Follow Instagram gue di @rayjansenradio atau @rayjansen. Boleh DM kalau ada komen, saran, kritik, dan juga ide-ide podcast selanjutnya. Siap. Oke guys, hopefully this episode bisa buat kalian lebih mengerti tentang where our food came from. Nanti kita undang supplier-supplier yang lain. Thanks Jimmy for coming. Thank you. Udah semoga sukses semuanya. Amin. Follow dia di D Renaldi. Follow juga gue jarang buka. Oke guys, thank you very much. Thank you ya. Bye bye. Bye bye. Thank you Jim. Thank you.